Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan berbicara tentang cohort. Apa itu cohort? Cohort itu adalah sekelompok pengguna yang dikelompokkan bersama untuk tujuan tertentu. Apa saja tujuannya? Biasanya terkait dengan manajemen kursus atau pelajaran. Jadi begini teman-teman, ketika kita sedang mendesain sebuah learning management system, itu kita akan membentuk kelas-kelas ya. Dan salah satu yang kita urus adalah pengguna. Nah sekarang pada kesempatan ini, pada video ini saya akan sampaikan bagaimana mengelola pengguna. Jadi kalau di kelas itu ada kelompok siswa kelas 71, 72, 73 atau 7A, 7B dan sebagainya, itu dikelompokkan gitu ya. Nah kemudian ketika itu nanti diinput ke dalam kursus atau ke dalam kelas seperti apa gitu ya, dalam pelajaran itu seperti apa. Jadi pada saat kita menggunakan learning management system, manajemen pengguna itu adalah bagian terpenting ya, apalagi jumlah penggunanya banyak ya, bukan hanya ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Maka ini menjadi sesuatu hal yang penting bagaimana kita membuat pengguna itu bisa kita inputkan secara massal, kira-kira begitu ya. Nah selain itu juga cohort ini untuk mengelompokkan siswa berdasarkan apa saja. Biasanya ada berdasarkan kelas, tahun ajaran, atau program studi gitu ya kalau di perguruan tinggi. Kalau ada di perguruan tinggi ada siswa jurusan ekonomi berapa orang, maka itu nanti akan masuk ke kelompok program studi ekonomi misalnya ya. Nah lalu apa saja yang dapat kita lakukan jika kita mengelola cohort ini? Yang pertama, kita bisa mendaftarkan pengguna ke kursus secara massal. Jadi menambahkan seluruh anggota cohort ke kursus tertentu dengan satu tindakan. Jadi begini teman-teman, misalnya Bapak Ibu guru sudah punya wadah mata pelajaran, guru matematika, misalnya matematika kelas 7. Nah si ibu ini dia ingin menambahkan siswanya masuk ke mata pelajarannya beliau gitu, kira-kira begitu ya. Nah kalau jumlahnya 1-2 mungkin tidak akan muncul masalah, tapi kalau jumlahnya ratusan, dia mengajar misalnya 200 siswa, terdiri dari misalnya 5 atau 6 kelas, maka ini menjadi bagian penting bagaimana mengelola pengguna oleh guru gitu kan. Meskipun sebenarnya ini bisa dikelola oleh admin gitu, tapi Bapak Ibu guru juga nanti bisa mengelola ini untuk memudahkan itu. Kemudian yang kedua, mengelola akses dan izin. Ketika cohort itu sudah terbentuk dengan anggotanya, gitu ya, maka nanti Bapak Ibu guru itu bisa mengelompokkan kembali dalam grup atau grouping nantinya. Nanti di antara grup tersebut, mana grup yang boleh mengakses kepada aktivitas pelajaran A, mana yang tidak boleh, gitu kan? Seperti itu. Kalau untuk admin, untuk administrator, ini juga bisa mengelola misalnya begini. Ketika saya sudah membuat cohort, itu nama-nama kepala sekolah. Di situ sebagai manajer. Tapi satu saat misalnya saya akan melakukan pelatihan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, dan perannya itu akan di-roll kembali, bukan sebagai manajer, bukan sebagai kepala sekolah, tapi akan di-roll menjadi siswa peserta gitu kan. Maka di sini saya punya kesempatan untuk mengatur akses itu. Yang tadinya beliau itu bisa mengakses sebagai manajer, maka di dalam pelajaran tertentu atau pelatihan tertentu itu saya tempatkan Bapak kepala sekolah, Ibu kepala sekolah ini ditempatkan sebagai peserta pelatihan. Jadi ini adalah kelebihan daripada cohort ya, dan itu sekaligus ya, bisa sekaligus gitu ya. Jadi ketika klik cohort misalnya kepala sekolah, maka seluruh anggota kepala sekolah yang ada di cohort tersebut itu bisa langsung masuk kepada mata pelajaran atau pelatihan tersebut. Tapi misalnya pesertanya di cohort itu misalnya ada 200 kepala sekolah. Yang dilatihkan atau yang diberikan pelatihan itu tidak 200, tapi hanya misalnya 100 kepala sekolah. Itu pun kita bisa mengaturnya
tidak memasukkan sekaligus semua, tapi kita pilih orang-orang tertentu yang akan dijadikan peserta pelatihan. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian juga kita bisa mengelola pelaporan dan analisis, melacak kemajuan dan performa sekelompok tertentu secara keseluruhan. Ketika saya sebagai seorang guru, kemudian saya memberikan aktivitas pembelajaran di mata pelajaran, kemudian saya ingin tahu ya, kelas mana yang memiliki aktivitasnya cukup bagus gitu kan. Nah, itu kita bisa mengelola itu dan kita bisa menganalisisnya, sehingga nanti ketika misalnya atasan kita meminta laporan seperti apa sih aktivitas anak-anak kita di kelas Bapak dan Ibu, maka itu menjadi sebuah bagian yang sangat bermanfaat dari adanya kohort. Itu Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya, lalu bagaimana kita membuat form untuk kohort ini ya. Ini kelihatannya sudah selesai Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita membuat form ini? Nah, kita masuk ke form Excel Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah form Excel dengan header name, ID number, deskripsi. Nah, deskripsi. Cukup dengan 3 kolom ini saya akan coba inputkan kohort ya, pembentukan kohort. Di sini name, di sini bukan nama siswa Bapak Ibu, tapi nama dari kohort itu sendiri. Misalnya saya tuliskan di sini kelas 7.1 ya. Yang ini yang kedua kelas 7.2. Kemudian ID numbernya, nah ini bagian penting Bapak Ibu ya. Ini bagian penting. Karena saya akan menginputkan kohort, mengupload kohort itu di kategori SMP Negeri 4 Sepatan, maka saya akan menamakan kohortnya itu adalah Sepatan 4. Kemudian nomor urut kohort untuk kelas 71 yang ini Bapak Ibu, saya akan beri angka 01. Nah, ya. 01 atau 001, khawatir ini nanti jumlahnya ratusan ya. Jadi kalau kelasnya 30 ya, 01 lah Bapak Ibu cukup ya. Sementara ya, untuk yang kelas 72 saya beri nama Sepatan 402 ya. Kemudian Bapak dan Ibu, deskripsinya saya tuliskan siswa kelas 71 ya. Kemudian yang ini siswa kelas 72 Bapak Ibu ya. Nah, karena Bapak Ibu, karena kelas 7 di SMP 4 Sepatan itu ada 7 kelas, maka saya akan tambahkan itu menjadi 7 kelas. Nah, kemudian ini pun sama, saya akan tambahkan menjadi 7 kelas. Nomor urutnya bertambah, ini juga sama, maka ini menjadi 7 kelas. Kemudian kita akan coba kelas 8 Bapak Ibu. Ya. Kelas 8 1, kelas 82 ya. Kemudian ini saya tambahkan ini menjadi 08 Bapak Ibu. Jadi nanti ini bisa langsung ditarik saja Bapak Ibu ya. Nah, ini 8. Saya tulis saja dulu 8, ini menunjukkan bahwa mulai kelas 8 itu dimulai dari kohort Sepatan 408 ya. Nah, kemudian ini juga nanti kita tinggal tambahkan siswa kelas 8.1 kira-kira ya Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian ini tambahkan dulu biar bisa narik ya. Buat narik urutannya. Ini sudah. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini, kelas 8 itu ada 6 kelas. Berarti kita akan tarik sampai 6 kelas. Sampai kelas 86 ya, 86 betul. Nah, yang ini juga kita tarik sampai sini. Ini juga sama Bapak Ibu ya. Kita tinggal tarik saja sampai sini. Kita perhatikan, jadi kelas yang ini ada salah Bapak Ibu, harusnya ini diubah dulu menjadi 2 ya sebelum ditarik. Nah, nanti deskripsinya menjadi sama semua kalau gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian kelas 9 itu dimulai dari kelas 9.1, kemudian kelas 9.2. Nah, kemudian di sini ini berarti siswa kelas 9.1 dan yang ini adalah siswa kelas 9.2 itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 7 kelas Bapak Ibu, berarti kita akan tarik sampai kelas 97 di sini. Ini juga sama. Ya, ini juga sama. Oke, yang ini untuk ID cohortnya Bapak Ibu tinggal tarik saja. Maka nanti akan kelihatan saya highlight ini. Jadi kelas 9 itu dimulai dari cohort 9414 ya. Kelas 8-nya ini dimulai dari cohort 408 dan kelas 1-nya dimulai dari cohort 401 ya, 401. Nah, indeksnya apa maksudnya? Sepatan ini adalah SMP sepatan, 4 itu SMP 4-nya Bapak Ibu ya. Kenapa saya berikan seperti ini? Karena ini dipakai bersama ya, ada SMP 1, 2, 3, bahkan sampai ratusan sekolah ya, ratusan sekolah. Maka pengindekannya harus mulai benar. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Ini sudah selesai cohort 4 sepatan. Kemudian Bapak dan Ibu, ini harus di-save dalam format CSV ya. CSV itu kan. Jadi save as CSV itu. Nah, ternyata Bapak Ibu ini sudah CSV ya. Ini menunjukkan bahwa di sini ada A ya, ada A gitu kan gitu. Ya. Ada A itu ya. Ini menunjukkan bahwa ini Excel tapi dalam format CSV. Karena ini nanti yang bisa support untuk kita upload ke aplikasi LMS kelas hybrid ya. Kalau sudah Bapak dan Ibu, ini sebenarnya kita tinggal save saja. Nah, karena sudah ada namanya, kita yes aja Bapak Ibu ya. Kita yes aja. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, ini dihapus karena nanti akan terbaca ketika diupload ya. Ini tadi hanya pembantu saja untuk saya mengingat. Saya hapus saja, kemudian jangan lupa save ya. Oke. Nah, sudah selesai Bapak Ibu ya, cohort 4 sepatan. Nah, berikutnya bagaimana caranya mengupload ke LMS. Kita buka. Nah, kita akan menguploadnya ke LMS kelas hybrid ID. Saya akan masuk sebagai admin, kemudian masukkan passwordnya. Nah, kemudian saya akan pilih SMP Negeri 4 Sepatan, itu ada di Kecamatan Sepatan. Ini karena banyak Bapak Ibu ya. Kita cari Kecamatan Sepatan. Saya sudah kategorikan. Kelapa 2 mau yang mana Sepatan? Oh, ini nih ya, Kecamatan Sepatan. Kemudian ini ada Bapak Ibu SMP Negeri 4 Sepatan. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah kita akan mulai mengupload cohort. Di mana menunya? Menunya ada di More. Di sini ya. Ada di More.
Saya coba bahasa Indonesia kan dulu Bapak Ibu ya. Ke bahasa Indonesia. Oke. Nah, ada di more atau selengkapnya. Pilih. Nah, di sini ada Bapak Ibu kohort ya, kohort. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu ya. Di sini menu kohort untuk SMP Negeri 4 Sepatan. Jadi pada saat kita upload kohort, kalau memang itu untuk SMP Negeri 4 Sepatan atau SMP lainnya, maka itu pilih dulu nama sekolahnya. Supaya nanti tidak masuk ke kohort sistem. Kalau masuk ke kohort sistem itu berabe ya, karena nanti kita akan mencarinya di bagian sistem, bukan di kategori SMP gitu. Kecuali kalau memang ini dipakai hanya untuk satu sekolah, nggak ada masalah. Oke Bapak Ibu, perhatikan di sini sudah ada daftar Bapak Ibu ya. Ada satu daftar kohort namanya Guru SMPN 4 Sepatan. Ini tadi sudah saya buatkan. Nah, itu kan daftar sudah ada satu. Kita akan menambahkan kohort siswa ya. Nah, tambah kohort. Kalau tambah kohort itu berarti kita buat secara satu persatu kayak tadi yang guru. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Karena kita tidak sedang membuat secara manual tapi langsung mengupload secara keseluruhan, maka kita batalkan ini. Ya. Kita batalkan tapi kita lewat proses unggah kohort. Oke. Klik unggah kohort, kemudian Bapak dan Ibu di sini kita diminta untuk mengunggah berkas. Pilih berkasnya. Di sini unggah berkas, di sini ada choose file, kemudian kita pilih akun ya, kohort plus sekolah pengguna. Oke, saya lupa tadi ininya menyimpannya SMP Sepatan, apakah di sini? Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, yang ini kohort 4 Sepatan. Nah, kemudian kalau sudah ada ini filenya, kita unggah berkas. Kita coba, mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di sini pembatas CSV-nya itu saya menggunakan titik koma ya. Titik koma. Jadi ini kalau Bapak Ibu menggunakan koma, silahkan pilih koma atau titik 2 atau slash T ya gitu kan, tapi saya menggunakan titik koma ya. Kemudian sebelum upload itu ada proses notifikasi pratinjau untuk melihat awal dulu ya. Kira-kira ada kesalahan tidak. Nah, Bapak dan Ibu sebelum diupload itu kita bisa melihat tampilan awal. Ini menunjukkan bahwa proses penguploadan kohort tidak ada masalah. Karena di sini statusnya tidak ada tanda silang merah Bapak Ibu ya. Tidak ada tanda silang merah. Kalau ada tanda silang merah itu biasanya menandakan bahwa ada masalah. Masalahnya biasanya bahwa kohort ini sudah ada. Jadi ID number kohort ini sudah ada. Ini terutama Bapak Ibu ya, yang ID numbernya. Kalau ini konteks, kemudian deskripsi, kalau name ini tidak berpengaruh, tapi yang sangat berpengaruh atau kuncinya adalah yang ini ya. Maka ini harus diperhatikan ya, ID number kohortnya. Ini ditampilkan per 10 Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau sudah benar, pembatasnya CSV, pengkodenya pakai UTF-8, ini di pautnya saja silahkan. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu, konteks bawaan. Nah, ini jangan sampai salah masuk Bapak Ibu. Di sini sudah benar nih, SMP Negeri 4 Sepatan. Ini bisa dipilih sebenarnya Bapak Ibu kemana nih ya, mau ke SMP mana segala macam. Tapi kan ini kohort SMP 4, jadi kita pilih ini. Bahkan bisa ke sistem Bapak Ibu ya, bisa ke sistem. Nah, bisa ke sini. Kalau masuk ke sini, wah ini agak repot nantinya ya. Oke, ini sudah benar. Kecamatan Sepatan, SMP Negeri 4 Sepatan. Ini adalah anggota, siswa dan guru yang ada di SMP 4 Sepatan. Klik unggah kohort, mudah-mudahan tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Kohort, tambahkan kohort baru, mengunggah 20 kohort. 20. Benar gak Pak? Teman-teman 20 ya. Kelas 7 tadi ada 7. Kalau nggak salah benar ya. Kita klik lanjutkan.
Nah, alhamdulillah Bapak Ibu ternyata benar ya. Nah, ini sudah terbentuk Bapak Ibu kohortnya, tuh kan? 7.1 Sepatan 401 siswa kelas 71 ya, dibuatnya secara manual. Siswanya sudah ada, kita cek Bapak Ibu di sini. Nah, ternyata belum ada ya, siswanya belum ada karena kita baru mengupload kohortnya saja. Nanti saya akan sampaikan di video berikutnya bagaimana mengupload siswa berdasarkan kohort yang sudah dibuat. Jadi kita tidak uploadnya satu-satu ya, menggunakan username passwordnya tidak satu-satu. Apalagi ini jumlahnya kan tadi apa 30 kelas kan, 30 kali 30 udah 3 kali 3 udah 9 ya, 900 ya, kurang lebih gitu ya. Oke, 900 siswa maksudnya ya. Oke, kembali ke kohort. Oke, rasanya sudah oke Bapak Ibu ya, nggak ada masalah tuh ya. Nah, itu saja Bapak dan Ibu ya. Terima kasih nih sudah menonton video saya bagaimana membuat kohort itu. Jadi sekali lagi, pembuatan kohort itu sangat luar biasa, sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja. Bila hati hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.